Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Apa kabar? Kurang keras nih kayak. Apa kabar? Terima kasih sudah mengundang saya hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan bisa berdiri di depan berbagai macam kepala sekolah penggerak dan juga pengawas-pengawas penggerak dan juga asosiasi-asosiasi dari pengawas dan kepala sekolah. Saya ingin berbicara singkat saja dan setelah itu ingin masuk kepada sesi yang lebih seru yaitu tanya jawab. Gimana, setuju? Karena topik saya hari ini adalah kepemimpinan ya. Kepemimpinan 2.0 lah bisa dibilang. Bagaimana kita bisa merubah pemikiran kita sebagai pemimpin di masa yang baru ini. Karena itu pemimpin harus berani ditanya. Harus berani diinterogasi. Makanya saya mungkin bicara hanya 5-10 menit. Langsung saya monggo diinterogasi sama bapak-bapak, ibu-ibu. Kita menghadapi tantangan yang luar biasa beratnya. Era teknologi membuat perubahan yang begitu cepat. Kita tidak mungkin bisa memprediksi semua jenis perubahan apa yang dihadapi. Tapi tantangan kita bapak-bapak, ibu-ibu adalah kita di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu secara otomatis orientasinya ke masa depan, benar nggak? Jadinya kita harus bisa pintar-pintar menebak pada saat anak-anak ini sudah masuk ke dalam dunia nyata, dunia kerja, dunia profesi, seperti apa sih kebutuhan mereka? Bagaimana mereka akan bisa tumbuh dan sukses? Ini hal yang sangat rumit. Jadi ada beberapa hal yang saya nggak yakin, ada beberapa hal yang saya yakin. Yang saya nggak yakin itu adalah seperti apa industri akan menjadi seperti apa. Saya nggak yakin seperti apa ekonomi kita. Itu bisa bermacam-macam permutasinya. Tapi yang saya yakin adalah apa kompetensi-kompetensi yang akan paling berguna untuk perubahan apapun. Kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu di sini juga udah tahu itu kompetensi itu apa. Kita dalam hati kita masing-masing itu udah tahu. Dalam pergerakan kita setiap hari kita tahu inilah yang kita cari dalam tim kita. Inilah yang kita cari dalam bawahan kita, peer kita, dan atasan kita. Apa sih kompetensi-kompetensi itu? Biasanya depannya ada C-nya kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Creativity, kolaborasi, kalau bahasa Indonesia pakai K. Communication, critical thinking, computation logic, cara berpikir secara matematis, secara saintifik. Dan juga jangan lupa compassion, kebatinan, compassion kepada sesama. Ini mungkin kompetensi-kompetensi yang akan terpenting yang harus kita bentuk bukan hanya kepada murid-murid kita, tapi kepada guru-guru kita dan juga pemimpin-pemimpin sistem pendidikan kita. Ada beberapa hal mengenai kepemimpinan yang saya ingin bicarakan. Dan ini dari pengalaman saya sendiri memimpin organisasi sebelumnya dengan lebih dari 2 juta member di seluruh Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang saya pelajari dan ingin saya terapkan juga di dalam teori kepemimpinan di sistem pendidikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Dari kementerian sampai ke dinas, pengawas sampai kepala sekolah. Saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu merubah paradigma kepemimpinan dari tadinya itu penguasa atau pengendali atau regulator. Kita berubah menjadi paradigma kepemimpinan yang melayani. Kita semua jadi pelayan, pembantu daripada bawahan kita. Ini mungkin perubahan dasar yang terpenting sekarang.
Jadi setiap kali kita melakukan meeting, setiap kali kita bertemu dengan bawahan kita, setiap kali kita berinteraksi, pertanyaan pertama adalah, apakah saya telah membantu bawahan saya mengerjakan tugasnya? Itu pertama. Yang kedua adalah untuk memfilter semua aktivitas kita, semua ucapan kita, semua keputusan kita kepada end user. End user kita siapa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Siswa. Jadi sebelum kita melakukan keputusan, sebelum kita mengerahkan anggaran, sebelum kita bikin acara, sebelum kita bikin pidato, pertama tanya dulu, apa dampak positifnya kepada para siswa? Kalau jawabannya tidak ada, ya jangan dikerjakan. Kalau jawabannya, wah ini baik, dampaknya adalah X, berarti dikerjakan, dan dikerjakan dengan malah dikembangkan. Jadi pertanyaan itu harus ditanyakan dalam setiap, itu luar biasa, sangat membantu, sangat berguna bagi kita untuk menanyakan. Di dalam semua meeting sekarang di Kemdikbud, kita selalu menanyakan itu di awal meeting. Oke, ada ide, gagasan, apa gunanya ini, untuk apa dampak positifnya kepada siswa? Nah baru kalau bingung jawabannya artinya ada masalah. Kalau cepat jawabannya, oh jelas ini dampak positifnya, berarti kita lanjutkan diskusi. Ya, itu yang kedua. Ketiga adalah kepemimpinan 2.0 ini adalah bagaimana pemimpin itu bisa menjadi lebih baik tanpa menciptakan suatu lingkungan yang aman. Aman untuk apa? Aman untuk bawahannya mencetuskan gagasan. Aman untuk bawahannya mengkritik atasannya. Aman untuk mencoba suatu hal yang baru dengan kemungkinan gagal. Saya ulang ya. Aman untuk melakukan sesuatu yang baru walaupun ada resiko gagal. Bagaimana kita sebagai pemimpin melihat suatu kegagalan atau suatu hal yang tidak berhasil, itu luar biasa pentingnya untuk menciptakan budaya inovatif di dalam organisasi kita. Kalau ada guru atau kepala sekolah yang ingin mencoba sesuatu yang baru, tapi ternyata tidak sukses atau ternyata dampaknya bukan yang diinginkan, itu jangan dimarahin. Itu malah dikasih jempol, oh baik, kamu berani mencoba sesuatu, nggak apa-apa, kita coba yang lain. Itu yang sangat penting. Bagaimana kita, karena bapak-bapak ibu-ibu, saya janji bahwa kegagalan bagi saya sendiri adalah satu-satunya guru yang selalu konsisten mengajar saya kegagalan. Sukses itu jarang bisa belajar dari sukses. Malah dari kegagalan lah saya mendapat pelajaran yang terpenting untuk diri saya. Dan semoga ini bisa diinternalisasi. Yang keempat adalah, ada beberapa hal untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kita harus menanyakan bawahan kita, peer kita, dan end user kita satu pertanyaan yang sangat penting. Gimana saya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik? Itu pertanyaan itu. Gimana saya bisa jadi pemimpin yang lebih baik untuk Anda? Saya ingin tanyakan, seberapa sering misalnya pengawas datang kepada sekolah dan menanyakan kepala sekolah dan guru, gimana sih biar saya bisa lebih baik melayani Anda? Ajarin saya. Perbincangan itu luar biasa pentingnya dampaknya. Karena itu memberikan suatu sinyal kepada seluruh instansi sistem pendidikan bahwa tugas saya melayani dan saya ingin lebih baik untuk Anda, bukan hanya mengawasi saja. Makanya terus terang Bapak Ibu, mohon maaf, saya nggak terlalu ngefans sama kata itu pengawas. Nggak suka sama implikasinya, mohon maaf. Karena sebenarnya kalau pengawas itu sinyal yang diberikan adalah ya memang harus diawasi.
kepala sekolah dan guru. Kenapa harus diawasi? Mungkin karena kita tidak memberikan kepercayaan. Jadi mohon sedikit diubah paradigmanya. Dari yang tadinya cuma mengawas saja, malah melayani. Nah, poin kelima adalah bagaimana kita bisa menciptakan kondisi di dalam kelas di mana pembelajaran itu terjadi. Saya tahu memang aturan-aturan dan regulasi dan birokrasi itu sangat rumit. Semua ada checklistnya, semua ada aturan mainnya. Saya mengerti itu. Tapi kita jangan sampai lupa bahwa apa yang berdampak kepada pembelajaran siswa itu hanya terjadi di satu ruang. Bukan di ruang meeting, bukan di kantor dinas, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan di kantor Pemda, tapi di dalam kelas. Di dalam kelas. Apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak masuk ke dalam kelas dan melihat apa yang sedang terjadi di dalam kelas, kita tidak akan mungkin tahu apa kualitas pembelajaran yang terjadi. Ini relevan untuk guru, relevan untuk kepala sekolah, dan relevan untuk pengawas. Bahwa sebenarnya kalau kita ingin mengetahui dan memberikan input-input untuk perbaikan pembelajaran, aktivitas itu harus dilakukan di dalam kelas. Guru harus saling menonton guru yang lain di dalam kelas dan memberikan input. Kepala sekolah harus sering-sering jalan ke dalam kelas, duduk, observasi, dan memberikan input-input. Siapa tahu belajar juga teknik-teknik baru. Pengawas pun diharapkan juga bisa duduk di dalam kelas dan mengobservasi. Jangan cuma 5 menit, 10 menit lalu ganti-ganti kelas. Lebih baik di satu kelas tapi 1 jam. Agar benar-benar bisa merasakan apa yang dialami siswa-siswa itu. Ya. Poin terakhir saya adalah dari konsep peningkatan kapasitas. Bukan hanya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi di berbagai macam kementerian dan instansi pemerintahan, pelatihan yang sekarang dilakukan itu kebanyakan kumpul-kumpul di dalam satu ruangan, lalu ada paparan, mungkin ada sesi tanya jawab sebentar, setelah itu pulang balik ke hotel. Tapi bagi sistem pendidikan kita, bagi guru, bagi kepala sekolah dan pengawas, yang saya dengar dari teman-teman dari semua daerah, hal yang terpenting adalah antara guru, antara kepala sekolah, antara pengawas untuk berkumpul-kumpul dan bercerita mengenai pengalamannya, bertukar pikiran, berdebat, dan menggali informasi dari sesama pelaku pendidik. Inilah yang terpenting, kolaborasi. Bagaimana caranya guru menjadi lebih baik? Saya yakin 100% kalau di dalam suatu sekolah, semua guru itu saling duduk di kelasnya masing-masing. Jadi ada guru yang selalu mendatangi, mengobservasi, lalu gantian, giliran. Lalu mereka berbicara. Ini akan terjadi perubahan yang masif. Karena pembelajaran dengan cara feedback, pembelajaran dengan cara observasi, adalah cara tercepat untuk meningkatkan kompetensi pedagogi daripada guru dan kompetensi kepemimpinan para kepala sekolah. Poin terakhir saya adalah untuk menekankan bahwa organisasi yang namanya sekolah itu tidak ada bedanya sama organisasi-organisasi lain. Untuk mencetak generasi berikut kita yang inovatif, kreatif, dan penuh dengan values atau moralitas, karakter. Organisasi sekolah ini harus bekerja dengan cara kreatif, inovatif, dan dengan karakter dan integritas. Kalau orang dewasanya tidak bekerja sama dengan cara-cara itu, tidak menghayati, nggak mungkin murid-muridnya bisa
meningkatkan kemampuan itu. Artinya yang tadinya semua guru itu hanya bekerja di kelasnya masing-masing. Kepala sekolah mengurusi administrasi sekolah, guru mengurus mata pelajarannya dan hanya kelasnya, semuanya terpisah-pisah, tersekat-sekat. Harus ada perubahan paradigma gimana caranya berkolaborasi di dalam suatu sekolah. Bahwa itu semua murid-muridnya dalam suatu sekolah itu bisa dibantu oleh semua guru. Guru itu harus berkolaborasi sebagai satu tim. Dan kepala sekolahnya menjadi koordinator tim tersebut. Kalau itu sekolah bekerja sebagai satu tim, berarti nggak ada yang namanya oh ini kelas saya, oh ini kelas saya, oh ini mata pelajaran saya, bukan. Para guru itu akan berkumpul mengeroyok masalah-masalah yang dihadapi berbagai macam anak di dalam sekolahnya. Dan juga keputusan-keputusan yang diambil sekolah itu bisa dilakukan dengan cara musyawarah. Jangan hanya keputusan satu orang, ditanya guru-guru apa yang terbaik, bagaimana kita harusnya melakukan budgeting ini, bagaimana kita harus menghandle anak yang butuh perhatian yang lebih tinggi dan lain-lain. Bekerja sebagai tim, dan nggak mungkin bisa bekerja sebagai tim kalau guru-guru tidak ngumpul dan menyisihkan waktu untuk memikirkan secara strategis gimana ya kita jadi unit, jadi tim yang lebih baik. Kayak tim sepak bola lah Pak. Kalau tim sepak bola nggak ngumpul dengan coachnya, nggak diberikan feedback, nggak ada usulan-usulan gimana strateginya, ya nggak bakal menang Piala Dunia. Perbincangan itu jangan diremehkan. Perkumpulan antara guru di dalam sekolah itu jangan diremehkan. Itu kuncinya keberhasilan suatu tim. Saya mengajak berbagai macam ini dengan keyakinan bahwa reformasi pendidikan ini harus menjadi suatu pergerakan. Pergerakan dari atas dan pergerakan dari bawah. Baru dah di tengah kita akan bertemu untuk melakukan perubahan yang benar-benar permanen. Jangan cuma untuk beberapa tahun ke depan aja. PR saya banyak sekali. PR di Kemendikbud banyak sekali. Kitalah yang akan secara terstruktur memberikan berbagai macam kebebasan dan pelayanan yang lebih baik kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kalau nunggu kita aja, nggak bakal nyampe dalam 5 tahun ini. Harus mulai bergerak dari bawah. Harus mulai maju untuk memerdekakan sistem pelajaran kita dan memerdekakan siswa-siswi kita se-Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Wah, semangat sekali nih Ibu di depan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Efriza Pak, Kepala SMK Negeri 1 Kota Bengkulu. Subhanallah, Bapak adalah pemimpin yang membumi. Kami tahu Pak, seorang kepala sekolah sekarang adalah seorang leader, manajer. Nah sekarang sebagai leader manajer, kalau kepala sekolah hanya merek Pak. Tolong Bapak kasih kami satu kalimat saja, sehingga kepala sekolah yang pulang nanti menjadi kepala sekolah yang tak tergantikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, saya Ahmad Sudir dari Gorontalo, Ketua FKKS. Saya singkat saja Pak Menteri, bagaimana pandangan Bapak tentang administrasi pembelajaran yang begitu banyak sekarang dan wacana ujian nasional? Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin 3 dulu ya, saya jawab, lalu 3 berikutnya, lalu sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armilin, pengawas dari SMB Kota Bekasi. Selamat pagi Pak Menteri, alhamdulillah bisa berkenalan dengan Pak Menteri langsung. Kami dari pengawas Kota Bekasi tentunya ingin menanyakan. Pertama, keadaan guru di Kota Bekasi, ada satu sekolah 3 tahun lagi hampir tutup, artinya habis itu.
guru-gurunya pada pensiun. Mungkin ada program yang harus ada percepatan, itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa program buat pengawas? Gitu. Tadi saya tertarik sekali karena kami di Kota Bekasi, khususnya saya, masuk ke dalam kelas mengobservasi guru-guru, tapi gurunya gerah itu Pak Menteri. Kita tungguin selama 2 jam dan ternyata setelah itu kita diskusi dan betul terjadi perubahan. Tepuk tangan buat Mas Menteri. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya jawab dulu ya, lalu yang ronde berikutnya. Tadi Ibu saya kurang mengerti pertanyaannya. Ingin beri satu statement ya, untuk biar pada saat pulang dari sini kepala sekolah itu yang tak terganti. Maksudnya ini statement inspiratif. Kalau ada satu hal ya, mungkin saya sudah jelas guru dan kepala sekolah itu, apalagi kalau mereka penggerak ya, itu sudah pasti tak terganti. Dan memang jadi benchmark atau jadi tolak ukur dari seluruh organisasi sekolah itu. Tapi mungkin satu hal yang bisa dilakukan pada saat pulang dari hari ini, tolong cari, Bapak Ibu-Ibu tolong cari, saya yakin dan saya udah ngomong sama berbagai macam guru di daerah, baik juga di Jakarta. Setiap kali saya tanya pertanyaan ini, ada nggak sih di setiap sekolah paling nggak ada satu guru penggerak? Saya jelaskan dulu guru penggerak itu seperti apa karakteristiknya. Dan mereka secara semangat bilang selalu ada satu Pak, minimal. Saat kembali dari acara ini, kayaknya di otak-otak Bapak Ibu udah tahu itu siapa si guru penggerak itu. Itu guru penggerak Bapak Ibu lindungi, Bapak Ibu dukung dan berikan dia kewenangan untuk melakukan perubahan yang dia inginkan. Yang dari lama, dari dulu itu selalu bilang datang. Ini biasanya karakteristiknya guru-guru ini yang suka nakal-nakal sendiri di kelasnya. Dia bikin acara, dia bikin kurikulum sendiri yang lebih engaging, dia bikin kelasnya seneng, dia ajak kelasnya keluar, dia mencoba metode baru, dia baca-baca sendiri di luar, di YouTube dan lain-lain, ini ada teknik baru, itu biasanya kayak gitu. Yang biasanya mereka tidak diberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan. Tolong dicari. Itu, siapa itu? Minimal satu si guru penggerak. Lalu berikan dia kepercayaan diri. Bilangin, saya pasang badan untuk kamu. Silahkan. Taruhlah dia di depan guru-guru lain, ceritain apa yang kamu lakukan di kelas. Itu aja. Kita mulai dengan itu. Kalau itu guru bisa diangkat oleh pengawas atau kepala sekolah dan ditunjukkan kepada guru-guru lain, itu luar biasa dampaknya. Itu aja dulu, coba. Pertanyaan kedua. Yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Mengenai administrasi dan UN ya? Ya, sepertinya pidato saya yang kemarin itu sudah cukup jelas ya. Satu, banyak sekali aturan yang dikeluarkan dengan niat dan itikat yang sangat baik. Tapi yang mungkin belum dilakukan adalah evaluasi, apakah benar aturan tersebut ternyata meningkatkan mutu. Iya kan? Di konsep guru kan kita ada namanya metakognitif. Itu namanya reflection. Kita melakukan sesuatu lalu kita pause, kita stop, kita melihat dulu. Ini setelah kita lakukan berhasil apa tidak? Dan kalau tidak kita ubah. Nah, kenyataannya itu step itulah yang kadang-kadang missing. Jadi saya akan mencoba secepat mungkin, tapi mohon kesabarannya. Ini nggak mudah loh. Melakukan berbagai macam penyederhanaan regulasi dan aturan. Saya buka-bukain aja, sangat rumit dan kompleks. Itu kan saya. Tapi tim saya semua Kemendikbud sudah komit untuk melakukan ini. Karena ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Dan visinya Pak Presiden yang benar-benar luar biasa. Bapak Ibu-Ibu kalau tahu, nggak ada yang kerja paling keras dari Pak Presiden di kabinet saya. Dan arahan dan visinya itu luar biasa. Jadi yang pertama, saya komit untuk melakukan berbagai macam penyederhanaan ini, tapi mohon jangan nunggu.
Nanti ditunggu saja. Mengenai UN, ini sedang dikaji. Menurut saya harus ada semacam tolak ukur. Itu penting. Ya. Nggak bisa hanya semuanya terjadi evaluasi di dalam sekolah. Jadi menurut saya secara esensi masih penting ada tolak ukur. Tapi kenyataannya sekarang, apa yang dimaksud dan makna daripada suatu tes berskala nasional adalah evaluasi terhadap sistem pendidikan, yaitu ya sekolah maupun area, ya geografis. Kenyataannya di lapangan itu menjadi tolak ukur untuk prestasinya siswa. Inilah kesalahan yang menurut saya terjadi gitu. Siswalah yang mungkin bisa dirugikan dan merasa dia itu gagal kalau angkanya tidak memadai dan lain-lain. Dan karena jumlahnya itu sangat besar, kurikulumnya sangat padat, jadinya karena materinya begitu besar, yang tadinya esensi kurikulum 2013 yang sangat baik sebenarnya, yaitu unit of inquiry, multidisiplin, yang sebenarnya sangat baik esensinya. Karena banyaknya dan harus semuanya kerja tayang, jadinya itu menjadi secara otomatis proses penghafalan. Mau gimana lagi? Iya kan? Kasihan murid kita. Jadi itu yang akan kita kaji lagi. Tapi menurut saya secara personal harus ada tolak ukur dalam skala nasional. Tapi formatnya jangan membebankan siswa, siswi, dan jangan membebankan guru. Ya, harus yang berdasarkan apa yang kita cari, yaitu sebenarnya kompetensi. Kita mencari kompetensi dasar, itu kuncinya. Bukannya berapa jumlah informasi yang sudah terserap, gitu. Ya, kira-kira sampai situ. Jadi mohon sabar, itu akan ditunggu kabarnya. Kami akan segera merumuskan rencana ke depan. Dan yang terakhir itu adalah apa tadi yang ketiga? Yang pertama Pak, betul. Mengenai terima kasih. Sekolah dan bagaimana kita perekrutan. Ada berbagai, ini isunya luar biasa kompleksnya Pak. Semuanya berkaitan. Jadi nggak bisa dipecahkan satu persatu. Harus ada strategi one. Penilaian kinerja guru nyambung sama sistem guru yang boleh ngajar mata pelajaran apa. Nyambung kepada formasi yang disatakan dari daerah kepada pusat. Nyambung kepada perekrutan guru baik dari LPTK maupun PPG, nyambung juga dengan bagaimana struktur pengajaran mata pelajaran di dalam sekolah. Semua ini nyambung, nggak bisa diputuskan hanya satu ini, karena semuanya nyambung. Kenapa kita aneh? Kayak aneh kan di Indonesia, kita kekurangan guru, tapi juga kebanyakan guru. Bener nggak? Ini suatu hal yang aneh sekali. Kita kekurangan guru, tapi juga kebanyakan guru. Terlalu banyak murid-murid yang masuk ke dalam proses pelatihan guru kita melalui LPTK. Jumlah posisi terlalu kecil, tapi semua sekolah banyak yang kekurangan guru. Sehingga terjadilah pengangkatan berbagai macam guru honorer dan lain-lain. Jadi semua isu ini mohon kesabarannya, sedang dirumuskan. Tapi yang jelas kami sangat mengerti bagaimana ini semua interdependensinya. Ini semuanya nyambung. Jadi harus strategi yang kuat ya dalam melakukan perubahan ini. Kalau cuma satu aja nanti sisanya bisa nggak beres. Ya, next 3 pertanyaan terakhir. Monggo fasilitator aja yang pilih. Saya bingung milihnya mana. Moderator ya, aja. Yang terima kasih. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mohon maaf, saya Kepala SLB Negeri Kabupaten Subang. Ini mungkin SLB sekarang baru muncul. Dari kemarin saya dengar nggak ada mengatakan SLB. Pendidikan luar biasa, pendidikan yang sangat penting karena anak-anak kita, jutaan anak kita masih belum terlayani sepenuhnya. Ya. Saya berharap kepada Pak Menteri, pertama dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 2016, kami itu belum terrealisasi. Jelas, Nomor 4 1997 mati suri. Sekarang ada Nomor 8 2016. Pemerintah 2%, swasta 1%. Itu Undang-Undang 8 mencakup semua kementerian. Jadi saya berharap. Dan saya kewalahan di Subang, Jawa Barat,
sekarang udah mencakup nasional Pak, mengangkat anak-anak disabilitas di Kabupaten Subang, dunia industri hampir 250 anak disabilitas sudah bekerja. Ya, ini hasil karya-karya teman-teman di Kabupaten Subang. Oleh karena itu, nanti dalam perubahan kurikulum SLB di tingkat nasional untuk kementerian, tolong diperhatikan. Karena kami jangan sampai dinas pendidikan atau kementerian kita terpinggirkan. Saya berharap kepada Bapak, harapan besar kami, saya warga SLB kepada Bapak, bagaimana disabilitas di Jawa Barat atau di Indonesia ini lebih maju. Sekarang masih terpinggirkan. Mohon maaf Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Nadiem, izinkan dan perkenalkan saya Diding Wahyudin, juara guru prestasi, juara 1 kepala sekolah prestasi, meraih international the best principal, meraih international the best leader, meraih international the best school, meraih penghargaan lencana dari Pak Presiden, meraih beberapa kesempatan untuk belajar ke luar negeri. Saya utusan dari DKI, lanjut Pak. Saya sangat antusias dan menyambut baik apa yang Bapak sampaikan. Salah satunya adalah masalah yang berhubungan dengan 4.0. Saya di dunia pendidikan khususnya di DKI Pak, ingin membuat dan menyusun kurikulum yang praktis Pak, yang Indonesia ini bisa siap bekerja dan bersanding dengan negara-negara lain. Apa yang Bapak sampaikan dari awal, diangkat jadi menteri sampai sekarang saya ikuti terus Pak. Sehingga kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu beberapa CEO di Jakarta Pak, salah satunya adalah CEO dari Infinitive, membutuhkan seperti apa. Bahkan saya tanya Pak, CEO tersebut sudah melahirkan 1 siswa yang menghasilkan per hari itu 6 juta. Ya, dan saya berharap ini kurikulum yang ada sekarang ini bisa disimpelkan Pak. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu rumit, dan saya sangat ingin seperti negara-negara yang lain. Sehingga cita-cita saya menjadi Indonesia emas itu sesuai dengan bonus demografi akan berhasil. Untuk itu mohon dengan segera dan cepat kami diberikan informasi Pak. Secara teknis seperti apa nanti pelaksanaan terutama kurikulum yang ada di DKI dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih. di tengah. Oh, sudah terambil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan udah 2 ibu dong. Tadi kan ada 2 yang cowok, jadinya 1. Harus imbang. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Sri Artati, pengawas dari Lampung. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan Pak Nadiem. Pertanyaan Bapak, terkait dengan isu pengawas akan dihapus. Ini sempat membuat para pengawas di daerah galau. Mohon masukan apakah yang akan dihapus itu istilah pengawasnya. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam pidato Bapak bahwa guru ditugasi membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibanding pertolongan. Mohon ini langkah ke depan Bapak seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya oke Bu, terakhir ya. Oke. Ya, makasih. Makasih Pak, saya Ita Saripati dari SMP Nasional KPS Balikpapan, Kalimantan Timur, sekolah swasta Pak. Kami kepala-kepala sekolah swasta di Balikpapan khususnya ini resah karena nanti akan ada pemberlakuan NUKS yang kalau kepala sekolah itu tidak punya nomor unik kepala sekolah, tidak bisa tidak bisa menandatangani ijazah, mendapat dana uang bos, dan lain-lain. Sementara kami dari swasta ini agak sulit untuk ikut diklat dan lain sebagainya. Kalaupun ada penguatan kepala sekolah, itu diprioritaskan untuk negeri, sementara kami swasta nanti dulu periode keberapa. Ada 1, 2 atau beberapa teman. Yang kedua Bapak,
UNBK itu berlangsung mulai bulan April. Namun anak-anak kami yang dari Kalimantan ingin sekolah ke luar Balikpapan, ke Jakarta, ke Bandung dan lain sebagainya, itu memerlukan ijazah dan SHU. Ternyata ijazah dan SHU itu baru keluar bulan September atau Oktober. Padahal menurut saya itu sangat mudah kalau memang itu sudah diprogramkan dan tidak usah lama-lama. Itu sudah ada sehingga anak-anak tidak terbengkalai. Karena di kota, di luar Balikpapan minta yang asli bukan yang sementara. Sehingga harus ditandatangani oleh kepala dinas setempat untuk yang sementara tadi. Jadi agak sulit. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin yang 2 poin tadi yang terakhir dulu saya jawab. Itu saya belum mendalami Bu, terus terang. Jadi saya harus melihat dulu apa yang sedang terjadi. Nanti tim saya mohon dikaji lagi apa yang terjadi, nggak bisa komen. Tapi satu hal yang pasti, saya di sini berdiri sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya bukan Menteri Pendidikan Sekolah Negeri. Saya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ya, jadi mandat saya dan kepentingan saya adalah kualitas pembelajaran dan perkembangan semua murid. Ya, tentunya budget cuma segini. Jangan lupa, nggak bisa terus ditambah. Itu adalah limitasi saya. Tapi secara prinsip itulah kita akan melihat ini sebagai masalah satu Republik Indonesia, bukan kotak-kotak negeri swasta. Dan itu hal yang cukup penting. Untuk sekolah luar biasa, saya bisa tahu Bapak itu guru penggerak tuh, udah kelihatan dari animonya. Pak, strategi untuk anak dengan kebutuhan khusus itu nggak mungkin kekejar kalau kita memikirkan semua dari strategi hanya SLB saja. Kalau menurut saya mayoritas daripada anak-anak yang punya disabilitas ataupun punya kebutuhan khusus itu ada di sekolah-sekolah sekarang. Dan banyak dari mereka yang dilabel tidak bisa belajar dan lain-lain karena itu pemahamannya aja yang masih belum baik mengenai special needs, mengenai kebutuhan yang khusus. Jadi sebenarnya semua guru, idealnya semua guru dalam pelatihan guru itu, baik dalam LPTK dan PPG itu adalah menguasai bagaimana menangani dan mengidentifikasi anak dengan kebutuhan khusus. Semua guru harus di-equip. Itu menurut saya kuncinya adalah agar semua guru bisa menguasai hal itu. Untuk yang Bapak tadi selamat untuk berbagai macam penghargaan yang Bapak dapatkan. Kayak Bapak udah lebih dapat banyak penghargaan dan piala dari saya. Saya untuk yang masalah kurikulum dan lain-lain itu saya mohon kesabaran dari tim ini. Karena ini bukan sesuatu yang harus dibuat secara tergesa-gesa. Ya, bagaimana kita meningkatkan fleksibilitas dalam kurikulum kita itu bukan hal yang mudah, ya. Apalagi kalau setiap kali teriakannya adalah ganti menteri, ganti kurikulum. Tambah susah lagi saya kerjanya. Tapi kenyataannya adalah yang dibutuhkan itu lebih bukan fokusnya kepada materinya, Pak. Lebih kepada fokusnya kepada fleksibilitas dan apa konsep kurikulum. Apakah kurikulum itu adalah sesuatu yang harus diselesaikan seperti kayak PR-nya guru gitu? Apakah kurikulum itu menjadi suatu sumber daya atau suatu resource atau tool untuk guru sebagai suatu framework sebagai guru gitu. Nah itu sebenarnya esensinya penerapan kurikulum dan apa itu kurikulum. Ya, jadi fleksibilitas itu mohon kesabaran, mohon waktunya untuk melakukan perubahan itu. Mungkin sekian dulu dari saya. Harapan. Kenapa? Oh, pengawas. Itu wawancara dari mana itu? Saya nggak pernah dengar saya itu ada wacara menghilangkan pengawas. Gimana dong nanti? Guru sekolah-sekolahnya dibantunya gimana? Nah, bagaimana dinas juga bisa membantu soalnya kalau tanpa ada role si pengawas. Susah dong. Saya belum pernah dengar Bu acara itu. Banyak sekali Bu hoax. Ya, seru sih bacanya.
Ada yang bilang apa tahun sekolah dipotong lah segala gitu. Saya belum bilang apa-apa udah ada kayak gebrakan-gebrakan Mas Menteri. Tenang Bu, saya nggak fokus. Namun secara prinsip saya personal, menurut saya definisi dan tugas pengawas itu harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Yang tadinya seperti saya bilang berubah esensinya dari yang cuman ngatur dan jadi ditakuti oleh kepala sekolah dan ditakuti oleh guru, jadi malah dipanggil dan ditarik untuk membantu sekolah. Itu mungkin esensinya Bu. Caranya belum ada secara spesifiknya, tapi sedang dirumuskan berbagai macam cara. Tapi satu persatu ya Bu, banyak banget ini isunya numpuk di saya. Jadi kita harus step by step. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang kita lakukan di Kemendikbud tidak akan mungkin bisa berhasil tanpa gerakan bapak-bapak dan ibu-ibu di ruangan ini dan seluruh pengawas dan kepala sekolah Nusantara. Kita memasuki era baru di mana nggak semua hal harus menunggu perintah dan aba-aba atau aturan atau kebijakan. Ini era baru di mana kita bisa mengambil langkah baru dan saya di sini yang pasang badan untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam hati bapak-bapak, ibu-ibu sudah kira-kira jelas, saya tahu nggak usah disuruh. Bapak ibu udah tahu kok apa yang sebenarnya benar-benar bisa menginspirasi anak, bisa memicu passion anak, bisa membuat dia cinta belajar, bukan hanya harus belajar. Itu tuh sebenarnya udah jelas, semua guru tuh udah tahu. Saya nggak harus ngasih, guru tuh lebih tahu dari saya. Mohon berikan mereka kebebasan dan kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi yang meriah sekali lagi atas inspirasi yang luar biasa yang telah diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Semoga inspirasinya juga bisa tertular tidak hanya kepada kepala sekolah dan pengawas sekolah yang ada di ruangan ini, tetapi juga kepala sekolah dan pengawas sekolah di seluruh Indonesia. Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkenan meninggalkan tempat acara.